Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, yang menjadi makanan bagi rohani kita, supaya kita terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah, berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini kami membutuhkan firman-Mu. Kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini kita ambilkan dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Segera ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kisah yang luar biasa sekali. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimius. Ya, dia duduk di pinggir jalan. Pada waktu Yesus mau meninggalkan kota Yeriko. Nah, dia berseru-seru ketika Yesus lewat di situ. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Semakin dia berseru-seru, orang-orang lama-lama mungkin juga merasa terganggu. Orang-orang berkata apa? Ya, suruh diam. Diam, jangan berisik gitu ya. Tetapi Bartimius bukannya diam, dia berteriak, dia berseru lebih keras lagi, semakin keras. Sehingga akhirnya Yesus berhenti dan Yesus berkata, "Panggillah dia." Lalu Bartimius, ketika dia mendapat respon dari Tuhan, dia tanggalkan jubahnya. Ingat, jubah ini bicara apa? Jubah pengemis. Ya, jubah zaman dulu yang namanya pengemis itu pakai jubah khusus ya, untuk menandakan bahwa dia pengemis itu ada jubahnya. Dia tanggalkan, artinya dia secara gak langsung menyatakan, "Aku tidak butuh ini lagi. Aku percaya ketika aku nanti berjumpa dengan Yesus, aku pasti diubahkan. Aku pasti tidak sama lagi." Betul. Ketika dia mendekat kepada Yesus, Yesus langsung bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wah, pertanyaan yang disukai banyak orang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga suka ya. Kalau Tuhan bertanya gitu, "Hei kamu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wow, Yesus itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Jadi kamu mau bilang apa saja, mau minta apa saja, ya dia akan lakukan. Kalau dia sudah berkata demikian. Makanya seorang Bartimius, dia tidak minta uang yang banyak sekalipun dia memang seorang pengemis yang butuh uang. Ya, setiap saat dia mencari uang dengan meminta-minta. Tetapi saat berhadapan dengan Yesus, dia nggak minta uang yang banyak. Dia minta supaya dapat melihat. Permintaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia manapun pada masa itu. Ya, jadi artinya apa? Permintaan Bartimius adalah permintaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Bartimius percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk bikin mujizat bagi hidupnya. Bartimius percaya bahwa kuasa Tuhan
akan membuat dia bisa melihat. Karena itu ketika ditanya apa yang diinginkan, ya ingin melihat. Permintaan yang luar biasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari permintaannya kita bisa belajar dan tahu bahwa Bartimius punya iman yang besar. Dari iman bisa diketahui dari permintaan bisa diketahui seberapa besar iman seseorang. Kalau minta yang kecil-kecil, Tuhan biasanya aku dapatnya segini, minta lebih banyak lagi. Tuhan aku mau yang begini-begini, yang biasa-biasa. Yes, oke, gak salah. Tetapi kalau kita punya iman yang besar, jangan takut untuk minta yang besar. Tapi ingat sekali lagi, bukan untuk sekedar kepuasan diri. Ya, saudara yang berdoa, bergumul, ya minta sesuatu ke Tuhan, ya mintalah sesuatu yang besar untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, jadi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sekarang masih bergumul, berdoa belum dijawab Tuhan. Teruslah berdoa, jangan putus asa. Ya, karena apa? Tuhan ingin supaya kita ini selalu ada relation dengan Dia. Semakin engkau sering berdoa berarti ada relation, ada hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan menyukai itu dan pada waktunya kalau Tuhan berkenan atas apa yang kau minta, Dia akan berikan itu. Tuhan akan lakukan sesuatu. Tetapi kalau itu tidak berkenan, pasti Tuhan akan buat yang lebih baik. Ya, sebab rancangan Tuhan baik. Tuhan tidak pernah memberi yang buruk. Permintaan yang kita ajukan kepada Tuhan seringkali itu menjadi tolok ukur juga. Artinya seberapa sesungguhnya kita beriman kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya permintaan yang besar. Harus diimbangi dengan iman yang besar. Harus diimbangi dengan percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak putus asa. Jangan terus berdoa sekali selesai. Enggak, firman Tuhan berkata tetaplah berdoa. Berdoa terus menerus, jangan putus asa. Kalau belum dijawab Tuhan, berdoa terus. Ya, kalau toh suatu saat tidak dijawab pun percayalah pasti Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita minta. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia senang melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi anak-anaknya. Amin. Ya, saya bacakan satu firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ini yang disukai Tuhan. Tuhan ingin memberikan sukacita kepada anak-anaknya. Mintalah, loh, minta saja sampai disuruh-suruh gitu loh. Ya, mintalah dalam namaku. Tuhan suka, Tuhan berkenan untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati anak-anaknya. Sekali lagi, kalau permintaanmu belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Tetapi mungkin Tuhan tidak berkenan karena Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Tuhan mau memberi jauh lebih baik dari yang saudara minta. Karena itu seringkali kok belum dijawab-jawab ya. Tidak apa-apa, tetaplah berdoa dan nantikan Tuhan. Dengarkan Tuhan apa yang Tuhan nyatakan. Imani, pegang dan terima dengan sukacita. Karena Tuhan menyukai anak-anaknya bersukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang bergumul, berdoa sekian waktu dan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu belum terjawab, bukan Tuhan tidak sanggup, tapi kami percaya Tuhan sedang merancangkan yang lebih baik dari apa yang kami pinta. Tapi hari ini Tuhan kami belajar dari seorang Bartimius. Orang yang punya iman besar. Yang akhirnya mengalami mujizat. Yaitu dapat melihat dari kebutaannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Terus Tuhan pimpin kami. Sertai kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.